memperjelaskan masalahnya kenapa sampai ribut-ribut sama Irna atau Nyai Official ya. Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih masalah sama NM sama FS itu personal gitu ya. Aku minta tolong Kak Medina, Kak Popi sama segala macam karena mereka udah punya media dan lagi berantem sama mereka FS dan NM. Kalau misalnya Nyai Official tiba-tiba masuk, aku juga nggak tahu dengan unsur apa, tapi ya emang dia bilang kan ya media apa dia bilang fakta lah apa. Ini makanya aku mau bahas di sini ya. Kalau Kak Puji emang ada berurusan langsung sama FS sama NM juga karena mengatakan keluarganya segala macam. Dan baru-baru ini kita terpecah karena dibilang salah paham sih sebenarnya ya. Bukan ke akunya, karena aku emang mungkin tidak membahas ini karena aku udah mau mulai fokus di Indonesia karir gitu ya, mau investasi, mau sampai kapan sih guys berantem terus gitu kan, karena udah nggak sejalan mungkin itu juga. Nggak apa-apa itu gini, kalian bisa lihat orang yang ngebahas aku pakai kata-kata kasar, pakai apa, dan makin lama makin ketahuan kan, aku membuktikan pakai bukti gitu. Kita bentar guys, aku menjelaskan dulu kenapa sampai situasinya si Nyai Official nyerang aku. Ternyata aku baru tahu 2 hari yang lalu bahwa Kak Puji itu ngebahas aku, ngebahas yang lain sama Nyai Official gitu ya, sama yang lain. Karena waktu aku menjauh sama Kak Ina, karena aku mikir ya udah dah, aku punya uangku, udah yang dari apartemen, aku udah cerai dapat harta gono gini, terus aku mau memfokuskan hidupku seperti apa, makanya aku traveling kemana-mana kan, dan aku baru recently single kan, jadi aku mikir ya udah aku dating segala macam. Aku tuh nggak pernah ya guys ngedating tuh have sex, nggak pernah, nggak, beneran nggak, karena aku orangnya aku harus kenal dulu, aku harus sayang dulu, harus punya hati baru pikiran ke sana. Kalau cuma ciuman gitu doang mah oke lah ya, tapi dibilang aku ngelontong gitu ya, I have money, aku punya uang, aku nggak perlu dibayar sama orang gitu kan. Nah, akhir-akhirnya mungkin waktu aku menjauh sama Kak Puji, dia mungkin merasa aku berkhianat, terus nggak mau nge-up beritanya FS sama NM lagi. Jadi aku reda nih soal huru hara. Dan aku orangnya nggak suka drama, sebenarnya nggak suka drama, nggak suka berantem. Tapi aku mau klarifikasi, makanya setiap Sailor Moon, NM atau apa, aku pasti berbicara. Makanya sekarang Nyai Official pun nyerang aku pasti bicara karena nggak benar gitu loh guys. Jadi di sini sebenarnya yang sakit hati itu mungkin banyak gitu kan, yang marah banyak. Tapi aku secara nggak langsung bukan aku penyebabnya. Mereka di kumpulan itu mungkin ya menceritakan kekesalan mereka, tapi sambil ngomongin orang. Kalau aku tuh males banget ngomongin orang, apalagi teman-teman aku kayak Ina dibilang dia lonte segala macem, nggak ada hubungannya. Kak Puji itu marah karena waktu si Ina aku kenalin sama Kak Puji, aku lagi di pertengahan mau dapat uang dari penjualan apartemenku yang di Bandung. Dan aku kan udah ceritakan sedikit kan, tadinya mau investasi karena Kak Puji mau beli rumah gitu kalau nggak salah, dan harus punya uang KPR gitu, down payment gitu kan. Dan aku bilang ya udahlah, mungkin aku bisa ngasih dia, tapi aku mikir-mikir aku juga harus bayar pengacaraku buat itu kan, harta gono gini. Jadi aku cancel, dan Ina pun bilang yakin kok kamu mau ngasih uang itu ke Kak Puji. Aku simple itu loh guys ya. Aku pikir aku punya uang, apakah aku bakal bantuin dia atau apa, tapi aku harus bantuin diriku sendiri, nggak bisa bantuin orang lain sebelum aku pun berdiri gitu. Ya Official murka karena udah dikasih info bohong kok, makanya dia marah. Tapi informasinya bukan dari aku, makanya Nyai Official itu marah karena dia ada WA-nya nih. Dia bilang, kamu masih percaya aja sama si Puji. Aku bilang,
apa Beb, apa yang lu nggak percaya? Aku udah tinggal sama Kak Puji selama 3 bulan gitu kan, waktu 2021. Jadi aku ngelihat kehidupannya sehari-harinya. Terus dia bilang, lu aja diomongin dari belakang. Ya itu hal yang buat aku oke lah, kecuali bener-bener fitnah. Ya kalau bisa cuma ngomongin lonte segala macam, tetap kecewa sih. Aku bukan manusia yang sempurna yang bilang everything is okay. Aku juga perlu waktu untuk proses, untuk bilang aku udah sayang sama mereka, tapi mereka masa sih ngomongin aku dari belakang, nusuk aku dari belakang. Aku tuh nggak pernah ngejelekin siapapun, beneran. Gerobak itu kata-kata dari Sailor Moon buat Kak Puji karena dia orangnya besar dan jualan donat, makanya dibilangin gerobak donat. Ya kakak bermuka dua. Aku bilang aku bermuka dua dengan orang yang gak bisa. Gini sih, mungkin kata-kataku salah ya. Bermuka dua itu bersikap. Kalau misalnya orangnya fake, kita harus fake. Kalau orangnya real, kita harus real. Karena gue akhirnya nggak mau berantem sayang. Gini ya, contoh nih, pasti orang kalau berkenalan harus pakai barrier gitu kan, harus pakai protect karena kita mungkin kenal ini kenal ono tapi nggak pure. Kalau aku orangnya pure, makanya kalau misalnya temenan sama Mami Isa pun, kalau misalnya kalian bilang jangan temenan sama Mami Isa nanti dibongkar segala macem, tapi kalian harus pikir, aku sama Mami Isa itu udah berteman 1 tahun lebih gitu ya. Aku lihat sisi jeleknya dia, Mami Isa lihat sisi jeleknya aku, dan kita tahu kita orangnya mau segimana apapun kita jujur gitu kan. Kalau nggak cocok namanya pertemanan guys, sama keluarga aja bisa nggak cocok apalagi sama teman gitu kan. Dan yang aku mau sayangkan di sini gini ya, aku bukannya mau berkubu-kubuan, emang semua temen yang aku sekarang dekatin itu ada bermasalah sama NM dan FS, tidak dipungkiri gitu kan. Tapi nggak harus juga hidup kita harus berfokus ke masalah itu. Makanya aku sebenarnya udah move on udah lama gitu kan, cuman dipanas-panasin lagi segala macam. Jadi aduh, sampai kapan gitu mau masalah ini? Udah 2 tahun loh aku mulai masalah ini sama NM sama FS gitu kan. Mereka sih masih kadang-kadang nyenggol-nyenggol aku di Sailor Charming gitu ya. Dan aku mikir aduh ya ampun, buang-buang negatif membuang positif energi jadi negatif gitu kan. Jadi makanya aku mendeklar aku mau damai itu bukan sama mereka, dengan diriku sendiri. Kalau mereka menyerang aku, pasti aku mengklarifikasi lagi gitu. Jadi nggak harus pakai emosi sama fitnah gitu kan. Jadi nggak nafsu makan deh gue. Sakitnya karena nggak dipinjemin duit kok. Mungkin gini ya guys. Aku sih orangnya bisa dibilang plan. Bisa dibilang orangnya gampang berucap. Misalnya ya, kemarin Kak Puji bilang, "Yok, lu boleh nggak modalin aku 200 juta buat KPR segala macam nanti biar aku bisa punya modal." Terus aku mikir, daripada aku ngasih pinjam uang buat kesehari-harian habis, jadi aku mikir ya mungkin kalau misalnya aku kasih pinjam uang itu buat bayar KPR rumah dan uang itu bisa muter, why not gitu kan, daripada bisnis-bisnis yang lain. Dan tapi di saat itu, di titik itu aku juga perlu uangku buat bayar pengacaraku gitu. Jadi mungkin Kak Puji kecewa karena aku sudah berucap iya, tapi akhir-akhirnya nggak jadi gitu. Jadi mungkin disalahpahamkan karena ada Kak Ina Sagita Agency gitu kan, karena dia lagi deket-deket sama aku. Mungkin jadi Kak Puji marah sama aku dan marah sama Kak Ina gitu. Dan oke, permasalahannya kenapa Nyai Official jadi marah, karena Nyai Official, Kak Puji, Kalia, Kak Poppy itu mereka waktu aku menjauh bertukar cerita. Dan akhirnya mereka merekam segala macam. Jadi ada bahasannya aku, ada bahasan yang lain. Jadi mereka membahas orang-orang kita juga, ngerti gak sih? Jadi aku mikir waktu kemarin kecewa sih, karena aku benar-benar sayang sama mereka, aku benar-benar tulus, tapi ternyata aku diomongin juga gitu. Dan sebenarnya harusnya mungkin
kalau misalnya udah salah gini, Kak Puji bisa ngomong sama aku, Yoke maaf ya kemarin aku ngebahas kamu atau tapi nggak ada ngomong gitu. Jadi walaupun ini sudah terjadi, aku nggak ada sedikit pun benci, tapi aku mungkin berpikir lagi, ngerti nggak sih? Unsurnya mereka bertemanan apa? Apakah uang? Apakah sakit hati? Apakah temenan pure atau apa gitu? Karena aku jadi mikir gitu, aku yang udah keluar uang, udah sayang, udah segala macem, kok tetap disakitin, ngerti nggak sih? Jadi kayak flashback ke NM lagi. Aku udah sayang sama NM, aku udah keluar duit sama NM, aku udah bantuin NM Instagramnya balik, tapi nyerang aku gitu kan, dan keluargaku. Jadi aku mikir orang akhir-akhirnya berantem, jadi menyakiti aku lagi gitu loh. Itu sih, karena aku orangnya bisa berteman sama semua orang saya. Dan aku pikir bukannya aku mau berkubu-kubuan atau apa, tapi emang teman-temanku mereka tuh bener-bener jahat loh gitu loh guys. Udah ada impactnya buat kehidupan kita gitu, kayak Cirina, Kak Medina, Kak Popi, Mami DP, Mami Isa, itu tuh bener-bener korban. Nah aku berteman karena tiba-tiba ada akun gosip lah ya bilangnya, akun gosip yang tadinya ngebahas Syahrini, terus tiba-tiba kayak ke tim kita, ya udahlah jadi media kan. Jadi makanya aku kasih info terus ke si Irna ini, Nyai Official gitu kan. Dan aku ada bukti catatannya baik sayang, aku nggak pernah ngomongin dia sedikit pun apa jelek gitu kan. Jadi itu sih, aku mengklarifikasi kenapa mereka berantem karena awalnya ngomongin di circle kita itu udah negatif sih ya. Terus jadi akhir-akhirnya berantem pecah karena dan aku nggak bisa, aku udah awalnya mikir ngapain sih kita berantem gitu, apa titiknya gitu kan, apa tujuannya kita berantem gitu kan. Kalau misalnya ada fitnah atau apa ucapan yang salah di antara mereka, bisa diklarifikasi, bisa di-clearkan. Jangan jadinya attack ke personal gitu kan. Ya namanya kita bilang berteman juga nggak berteman sih, karena aku juga nggak pernah ketemu sama Irna gitu kan, dan aku membahas apa yang dia bahas di YouTube ya. Dia bilang aku cancel 5 menit sebelum dia Zumba. Itu tuh harus punya reservation gitu kan, karena kan lagi udah mulai COVID. Jadi gymnya itu harus ada reservasi dan harus bayar, which is okay. Tapi kan jadi aku harus cancel dong, bilang aku reschedule ya gitu. Makanya aku cancel, bukannya aku kejanjian sama dia terus bilang saya nggak jadi. Itu ada di sana, dia pun bilang kalau misalnya lu mau ikut Zumba ini harus reservasi dulu. Makanya gue bilang oh ya udah ya, gue nggak jadi ikut. Itu pun jadi dipermasalahkan, gue bingung deh. Kalau misalnya kalian lihat ya, aku curhat sama dia tuh, bukan curhat, aku ngobrol sama Nyai Official, si Irna ini, gak ada sedikit pun yang menjelekkan orang atau gimana, gak ada, bener gak ada. Makanya aku kaget kenapa dia jadi bahas aku, dan ada untungnya juga sih karena dikeluarkanlah itu bukti bahwa Kak Puji pernah ngomongin aku yang gimana gitu kan. Dan disitu aku bilang berarti udah selama ini emang aku harus bersikap gitu kan, karena aku nggak bisa cuman ya udahlah is okay. Aku juga manusia guys, pasti punya perasaan sakit hati dan kecewa gitu kan. Kalau marah aku nggak bisa bilang aku marah, karena itu sudah terjadi 8 bulan yang lalu gitu, waktu aku balik lagi ke US kan. Aku sama Kak Puji sekarang aku mau take time dulu biar nggak ada salah ucap, dan dia juga harus berpikir gitu kan apa yang dia bakal ya. Tapi mungkin aku mau menjaga jarak dulu gitu kan, karena aku kecewa sih sebenarnya, lebih kecewa karena aku sayang. Aku kalau misalnya berteman sama seseorang tuh aku pakai perasaan, nggak cuman hi babe gitu. Makanya aku bilang bisa aku berdua muka, karena kalau misalnya berteman aku pure gitu. Tapi kalau misalnya orang yang fake, aku juga bisa fake tapi capek. Jadi aku mending gak usah berteman sama mereka gitu.
mungkin bahasanya aku bilang aku berdua muka itu diharuskan, apalagi di Indonesia. Kak Yoko sama Kak Juli kenapa? Nggak ada apa-apa, aku sama Kak Juli Caniago nggak ada apa-apa. Cuman karena Kak Juli di Israel, aku di sini, dan aku pun baru kenal, jadi nggak deket-deket amat. Cuman sekedar WA-an aja, Kak, how are you gitu. Ini aku baca ya, karena buat aku ini udah clear. Aku nggak punya masalah sama Kak Puji, aku nggak punya masalah sama Nyai. Aku pun sudah mau move on sama Nikita dan FS. Tapi awalnya kenapa aku tidak mau menjadi saksi di pengadilannya Indra, karena mereka tuh sebenarnya tadinya mau damai gitu ya. Bang Indra udah ketemu sama FS yang pertama kalinya, terus ditawarin apa itulah, nggak jadi, nggak deal. Dan yang kedua kalinya memang Mami Isa bilang, kalau misalnya kamu nggak jadi saksi, aku nggak mau jadi teman kamu lagi. Itu benar. Karena aku pun berpikir, aku nggak pernah ngefans sama MM. Aku, coba kalian bisa cari, nggak ada aku sedikit pun ngefans. Aku tuh 16 tahun di Amerika, sayang. Aku nggak nonton, dia viralnya di mana sih? Kuya ya. Jadi aku nggak pernah ngefans. Kalau ngefans tuh Agnes Monica, aku ngefans. Aku jujur nih ngomong sama Mami DP aja, aku tuh nggak pernah ketemu sama artis, kalau Mami selebgram ya, artis manapun kecuali Mami DP gitu. Dan aku pun bilang aku nggak ngefans sama Mami, tapi aku kagum gitu dengan track karirnya. Kan kalau ngefans itu ada tanda-tandanya, misalnya aku suka lagunya, aku suka filmnya. Kalau Agnes Monica zaman 16 tahun yang lalu udah ada pernikahan dini segala macam, sayang. Kalau Mami DP kayaknya 16 tahun lalu sinetron apa ya? Yang gak aku interest gitu, karena aku masih umur SMP. Jadi bukannya aku ngefans sama Nikita, aku nggak tahu Nikita siapa. Aku jadi skincare-nya Nikita Mirzani karena mereka lagi viral kan waktu kemarin. Jadi aku mikir, oh mungkin aku mau bikin bisnis buat adikku. Nggak ada sedikit pun aku ngefans sama Nikita, bener deh. Aku bilang, aku lihat dia seperti mamaku, karena mamaku single parent gitu kan, segala macem itu, tapi nggak ngefans. Dan aku pun udah DM Henny nih guys, aku mau bahas Henny ya. Henny adiknya FS, adik kandung. Dia nge-DM Mami DP, seolah-olah bilang, Mami terima kasih atas atas bantuannya Mami, udah sayang sama Mami Rita. Tapi kalau Mami udah jenuh, tolong balikanlah ke saya. Dan itu pun aku ada di sebelahnya Mami DP gitu kan. Aku bilang, ya udahlah Mami, ngobrol dulu aja. Terus makin lama gue mikir, ini suaranya dia nggak sih? Aku rekam gitu. Terus aku kasih ke Kak Puji. Terus didengarlah sama Mami Rita tuh sampai nangis, tau, dia bilang, aku tuh disiksa loh sama mereka. Mereka tahu gitu, FS sama Henny. Waktu aku di gudang beras, itu yang jemput kan Henny, disuruh sama FS, dikasih duit sama FS. Aku tuh makan sama apa dia tahu nggak gitu kan. Jadi ceritanya kenapa Mami Rita bisa di gudang beras itu tuh karena Mami Rita lagi sama Kak Puji. Kak Pujinya lagi kerja kontraktor gitu kan. Ini aku tahu ya. Terus dijemputlah sama adiknya FS itu, si Henny. Katanya mau dia dibawa kemana lah. Dan dibayar, kasih ongkosnya sama si FS. Dibawa ke gudang beras itu. Dan di gudang beras itu tuh ada anaknya Henny 2. Jadi Mami Rita tuh di gudang beras itu selama berapa minggu, kayak nggak salah 1 bulan gitu. Detailnya nanti aku klarifikasi lagi sama Mami Rita. Sama anaknya Henny guys. Jadi Henny-nya kemana dan Mami Rita tuh sama anaknya Henny di gudang beras. Nggak, uangnya pun seadanya, jadi cuman dikasih sama tetangga lah beras, kasihlah ikan asin sama garam. Jadi aku mikir, ini permasalahan keluarga sih ya. Awalnya aku sayang sama Mami Rita karena aku aja punya panti jompo. Orang tua lain aja aku mau urus. Apalagi ini orang tua musuhnya aku. Gimana aku nggak lebih semangat, ngerti nggak sih?
bukan untuk menjatuhkan. Secara nggak langsung berarti aku membantu musuhku, ngerti nggak sih? Membantu orang tuanya musuhku. Jadi aku mikir bagus ya. Kalau kamu nggak percaya, aku ada rekamannya soalnya gitu. Bukan urusan, makanya itu bukan urusan aku. Emang bukan urusan aku. Gitu. Makanya aku mikir-mikir sekarang, ya ampun, aku udah sayang sama orang, udah segala macem. Guys, kalau kamu tahu duitku udah lumayan gitu keluar ya, nggak sampai ratusan juta sih, masih puluhan juta. Tapi aku ikhlas gitu. Fokus sama masalah, iya ngerti. Makanya aku jadi bingung kenapa sampai bisa berbalik tuh, karena di dalam internal pun mereka membahas gitu. Kalau bukan urusan kamu, kenapa kau? Karena aku emang awalnya kan sayang sama Mami Rita, aku sayang sama Kak Puji, aku sayang sama keluarganya. Jadi aku speak up. Mereka nggak punya sosial media kayak dulu kan, aku nggak punya sosial media. Jadi aku minta tolong sama Kak Medina, Kak Tessa Mariska, sama Kak Poppy, sama Mami Isa, buat nge-up berita gitu kan, bahwa aku tuh korban. Terus sekarang Mami Rita sama Kak Puji nggak orang biasa, aku masih ditanggapin sama mereka. Jadi aku medianya dia gitu. Sebegitu bencinya NM kalian. Mereka itu aku nggak benci, tapi aku inget gitu kan. Kalau benci aku sudah memaafkan, tapi aku bakal ingat karena mereka itu sudah mengancam keluargaku, mau membunuh. Itu bukti-buktinya ada sayang. Makanya aku jadi saksi. Karena itu langsung dari mereka, bukan Instagram. Gitu ya. Jadi aku sebenarnya kecewa karena Kak Puji juga ngomongin aku gitu kan. Itu sih. Dan sekarang aku diserang sama Nyai Official secara kayak aku mau pansos. Lah aku tuh emang bukan siapa-siapa. Aku kenalan sama Mami DP pun, Mami DP-nya suka sama aku. Jadi aku harus gimana dong? Aku emang orangnya penghibur. Ya kemarin aku bilang gak mau ikut campur lagi, tapi aku masih dibahas. Jadi aku harus klarifikasi biar kalian tahu apa yang, kenapa sih ini jadi berantem gitu kan. Gitu, karena aku udah 8 bulan yang lalu udah move on gitu. Udah mau hidup, jalan-jalan di Amerika gitu kan, ke Turki, ke mana lagi aku, ke Greece, ke Hawaii, ke Meksiko. Emang udah mau fokus hidup. Ngapa? Sampai kapan sih guys mau berantem sih? Gitu. Jadi kalau kalian yang nggak jelas, nanti bisa langsung aja nonton ini, karena males aja sih diulang-ulang lagi gitu kan. Oke, sebelum closing, aku cuma membaca-baca komen dulu, siapa tahu ada yang belum terjawab. Jadi tujuannya Yoko apa sekarang? Aku mau berkarir, aku mau investasi, aku mau happy-happy. Bentar lagi juga aku mau jalan-jalan keluar negeri. Aku masih berteman sama Mami Isa. Mami Isa tuh di Bandung sama aku sayang. Aku masih berteman sama Kak Puji. Kemarin aku baru dari Kak Puji, cuman baru dapat berita ini, jadi aku mau space dulu. Aku masih berteman sama Mami DP, aku masih berteman sama Kak Medina. Aku nggak begitu dekat sama Kak Poppy, tapi masih berteman. Sama Erna pun kemarin masih WhatsApp-an, bilang, "Say, lu punya masalah apa sama aku?" Tapi ternyata dia udah menggebu-gebu, udah sakit hati atau gimana, mungkin apa yang mereka ucapin sama Kak Puji jadi kecewa. Aku kan nggak tahu apa yang dia omongin antaranya official sama Puji. Terus aku dibawa-bawa gitu jadinya kan. Aku yang diomongin, aku yang jadi bahan itu. Ambuna Roma, gua kalau kalian pinter, Charming Sailor Moon itu punyanya FS dan NM, karena semua yang dia bahas itu adalah personal matter. Charming Sailor Moon punya masalah apa sama Cici Rina? Punya masalah apa? Yang punya masalah itu FS, karena hartanya Cirina itu diambil sama mantannya Koko Cem-Cem.
aduh, pakai netizen itu harusnya lebih pintar lagi dong, gitu loh. Makanya aku udah males ngebahas ini karena bukan main kubu-kubuan. Aku menjelaskan situasi. Aku nggak bilang kalian harus membenci NM. Aku nggak bilang kalian harus berkubu kepada aku. Tapi ini apa adanya informasi yang aku tahu. Koko udah nggak hormon lagi, udah 5 kali, udah 5 minggu. Yang masalah adopsi dok kok, yang masalah adopsi dok, aku adopsi dok itu November 8. Itu tuh aku masih sama mantan suamiku. Aku kira aku nggak bakal cerai kan akhir-akhirnya kan, tapi cerai. Dan aku jadinya mau nggak mau harus keluar dari rumah itu karena jadinya toxic kan di rumah kan. Ngelihat mukanya aja aku kayak pengen kabur gitu, bukan kabur sih, pengen meninggalkan rumah itu karena darinya pasangan terus tiba-tiba berantem mau cerai, jadi kayak nggak enak aja kan energinya kan. Jadi aku kalau kalian tahu aku bawa dia ke Texas, aku bawa dia ke Colorado, jalan-jalan sampai di hotel-hotel pun aku bawa. Tapi kan sampai di mana? Sampai Indonesia aku nggak bisa bawa. Jadi mau nggak mau si Joy anjingku aku harus titipkan ke orang lain untuk selamanya. Karena kalau misalnya aku datang pun nanti si Joy-nya bingung, ngerti nggak sih? Aku nggak bisa kasih 365 hari buat dia. Dan mamaku waktu itu masih punya anjing yang kedua dan dia orangnya jijian gitu guys. Jadi kalau sama anjing yang pup sembarangan itu dia nggak bisa. Dan anjingku yang mamaku itu udah tertraining gitu. Anyway, jadi itu yang aku mau bahas. Aku beneran nggak punya rasa marah ke siapapun, cuman kecewa sama Uji sama Nyai Official karena aku nggak punya masalah sama mereka. Tapi jadi akhir-akhirnya aku tidak pernah menghubungi FS atau NM. Jadi aku tidak bermuka dua, tapi aku bisa bermuka dua. Itu statementnya aku ya. Kalau dia fake, aku bisa fake, tapi aku capek, jadi aku nggak mau, mending nggak mau. Jadi aku melihatnya yang real aja. Kalau di Indonesia tuh kalian tau lah harus bermuka dua. Kalau misalnya bermuka satu, ntar nggak bisa bergaul gitu loh guys. Itu yang makanya bukannya aku suka bermuka dua, tapi harus. Tapi aku nggak mau damai juga sama yang sana. Aku mendamaikan diriku sendiri. Aku tuh dapat DM-an dari FS melalui Kak Ina. Terima kasih ya Kak Yoke, selama ini sudah membantu mama saya dan aku tahu bersikap untuk gimana ke mama saya dan Chelsea. Itu Fitri ke aku nggak pernah ngehubung dia. Jadi Koko itu disenggol sama Nyai Official, akhirnya bikin klarifikasi, iya betul. Karena dia bilang aku fitnah, aku tolil lah apalah. But anyway, I never say that my English was perfect, yeah. And I moved to the US when I was 15 years old, 2006 July. And I learned English from 16. Di Indonesia kalau misalnya kalian belajar Inggris juga nggak bisa converse kan, cuman ya itunya aja gitu, past tense segala macamnya kan. Dan aku bukan orang sekolah. Kalau emang aku dibilang tolil is okay, karena aku juga bukan aku nggak pernah bilang aku orang pinter. Aku nggak pernah bilang aku orang sekolah. Emang enggak. Aku juga di sekolah kalau misalnya mau jujur nyontek gitu. Karena aku nggak suka. Kataku sekolah itu buat orang-orang yang perlu pelajaran. Aku di sekolah aja ini lumayan seru sih. Aku pernah di kelas 5 SD waktu di Indonesia, aku bilang aku udah nggak mau sekolah lagi, aku pengen jadi artis. Emang aku pernah ngomong gitu sama keluarga, sama ibu guruku, sampai aku dipanggil sama orang tua aku dipanggil sama guru. Karena aku emang suka entertain gitu guys. Itu naluriku. Jadi kalau misalnya si Nyai Official punya masalah aku pansos, aku emang nyari panggung gitu kan, sama Mami Isa, sama Mami Tepe. Tapi yang positif, aku tidak mau nimbrungin kasus orang. Enggak kan, aku nggak pernah nimbrungin kasus yang lain-lain. Fokusnya ke NM, FS, dan aku.
Coba kalian pikir. Yoke mendingan main sama Eneng daripada nggak mau. Kamu bisa lihat akhlaknya dia. Mantan-mantan pekerjanya dia, Mail, si siapa Arul. Kalian bisa lihat deh, bercandaannya receh gitu, ditoyor, dikatain kasar. Beb, saran aku mending nggak usah jadi selebgram, nggak punya talenta itu. Emang yang lain punya talenta apa? Nggak juga kan? Kamu di sini aja bisa lihat aku karena antara kamu suka topik yang aku bahas, foodnya aku, jalan-jalannya aku. Sekarang selebgram nggak harus punya talent sayang, yang penting punya personal, punya waktu, punya handphone, punya internet, punya konten, itu aja. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.